Halo semuanya, di topik pembahasan ini kami akan membahas topik yang menarik nih, yaitu etika pergaulan di abad 21. Namun sebelum itu bagi kalian yang belum kenal kami, perkenalan dulu ya, nama saya Ivana. Halo semua, bagaimana kabar kalian? Hari ini saya baik-baik saja. Ya, begitu juga dengan saya. Hari ini sangatlah baik. Baguslah kalau begitu. Di masa pandemi seperti ini, kita harus bisa menjaga kesehatan agar selalu terjaga dari berbagai penyakit yang bisa saja menyerang tubuh kita. Oke, sekarang kita sudah ada di tema 7. Tema terbaru di awal semester kita yang berjudul tentang etika pergaulan. Menurut pendapat kalian, apa sih etika pergaulan? Menurut saya nih ya, etika bergaulan itu adalah nilai untuk mengatur, memberikan pedoman, patokan untuk setiap orang dalam bertindak maupun berperilaku. Ya, saya setuju dengan Christopher, di mana etika pergaulan itu adalah situasi hal yang mementingkan kesopanan santunan agar tidak melanggar norma-norma. Ya, saya setuju sekali dengan kalian berdua dan juga saya akan menambahkan pendapat saya juga. Menurut saya, etika pergaulan adalah cara kita berinteraksi dengan orang lain atau masyarakat dengan menggunakan aturan-aturan tata krama tanpa melenceng dari norma-norma yang telah ada. Oke, berbicara soal pergaulan, kita sebagai warga negara Indonesia sekaligus pelajar pastinya punya teman, dan tentunya teman kita juga tidak hanya dari satu suku atau daerah saja, melainkan dari berbagai budaya yang berbeda. Mengapa keberagaman dalam pergaulan ini bisa terjadi? Pengaruh faktor geografis karena posisi strategis posisi Indonesia yang di antara dua benua yaitu Asia dan Australia serta di antara dua samudra yaitu Hindia dan Pasifik mengakibatkan letak Indonesia sangat strategis sehingga banyak pendatang asing. Ya, benar sekali. Tentu juga, Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman budaya. Hal ini terlihat dengan banyaknya bahasa daerah, banyaknya kesenian, dan banyaknya adat yang berbeda-beda. Itu pun memiliki keunikan di setiap daerah masing-masing. Luas wilayah yang membentang dari Sabang sampai Merauke, inilah yang membuat Indonesia memiliki keragaman budaya yang luar biasa. Indonesia merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman suku bangsa terbesar di dunia loh. Wah, begitu luar biasanya bahasa Indonesia ini yang memiliki keberagaman di dalamnya yang bisa membuat kita memahami budaya dan norma-norma. Namun norma-norma yang ada dalam masyarakat Indonesia tidak semuanya benar dijalani, terutama dalam hal kecil seperti pertemanan. Saya merasa banyak sekali kawan-kawan kita di luar sana yang memiliki masalah dalam lingkungan pertemanan. Jadi menurut kalian berdua, bagaimana saran untuk kawan-kawan kita agar terhindar dari pergaulan negatif? Baiklah, pertanyaan ini sangat bagus sekaligus menjadi saran kepada kawan-kawan kita di luar sana untuk bisa memilih pergaulan yang tepat. Jadi bagi saya, terutama buat para remaja yang butuh komunitas, carilah komunitas yang bisa membangun kita menjadi lebih baik di masa depan dan hindari pergaulan buruk seperti komunitas yang menyebabkan atau menggunakan narkoba. Cara-cara untuk menghindari pergaulan seperti ini adalah yang pertama, memperkuat pendidikan agama, mempererat hubungan orang tua dan anak, memberikan pendidikan seks pada anak dan remaja, menghindari lingkungan yang tidak kondusif, dan memperluas pengetahuan. Ya, benar apa yang dikatakan Charlie barusan. Dalam pergaulan, banyak sekali hal yang harus dihindari. Seperti contohnya melakukan kekerasan, penculikan, pemerkosaan, hingga pembunuhan yang bisa dikategorikan sebagai tindakan pelanggaran HAM akibat kesalahan dalam lingkungan pergaulan cuy. Perlu teman-teman tahu kalau pelanggaran HAM akan memicu terjadinya sebuah konflik. Konflik adalah suatu proses sosial antara dua individu atau kelompok, di mana satu di antara satu pihak berusaha untuk menyingkirkan pihak lain, dengan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya dengan cara yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Faktor penyebab konflik adalah yang pertama, perbedaan individu yang meliputi perbedaan pendirian kemudian perasaan. Yang kedua, perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk kepribadi-pribadi yang berbeda. Ketiga, perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok. Keempat, perubahan-perubahan nilai-nilai yang ekspres dan mendadak dalam penduduk. Terakhir, yaitu kurangnya keharmonisan dalam hal interaksi sosial. Oh iya, di dalam konflik juga ada dampak negatif dan positifnya loh. Contohnya nih dampak negatif. Yang pertama dapat merusak integrasi sosial masyarakat
dapat menyebabkan trauma secara sosial maupun psikologis. Ketiga, dapat menimbulkan kerusakan harta benda dalam masyarakat. Dan keempat adalah timbulnya rasa dendam dan tidak dapat menciptakan kehidupan harmonis. Lalu dampak positif konflik. Yang pertama, konflik sejatinya memperjelas berbagai aspek kehidupan yang masih belum tuntas di dalam masyarakat. Yang kedua, konflik itu dapat menimbulkan penyesuaian kembali serangkaian norma-norma atau makna nilai yang berlaku dalam masyarakat. Yang ketiga, mampu mendorong solidaritas mekanik dan solidaritas organik di antara anggota kelompok. Dan yang keempat, yaitu konflik dapat mengurangi rasa ketergantungan hidup terhadap individu atau kelompok. Yang kelima nih, terjadinya konflik dapat memunculkan kompromi baru yang dikenal dengan nama akomodasi dalam sosiologi. Dan yang terakhir nih coy, integrasi sosial akan terjadi lebih kuat dengan adanya konflik. Sekarang kita sudah sama-sama tahu apa itu konflik, faktor penyebab konflik, dan juga dampak negatif dan juga positif dari konflik. Namun selain konflik dalam kehidupan, terkadang juga terdapat konflik di dalam suatu organisasi, seperti contohnya politik. Seperti yang kita tahu bahwa dahulu Indonesia memiliki banyak organisasi-organisasi demi kemerdekaan bangsa Indonesia, namun tidak semuanya berjalan lancar. Contohnya seperti organisasi Syarikat Islam, di mana mereka terpecah menjadi dua setelah Syarikat Islam berjaya di Indonesia. Organisasi ini mulai mengalami perpecahan karena adanya perbedaan suasana kehidupan politik setelah tahun 1929. Syarikat Islam telah terkena pengaruh komunis yang diperkenalkan oleh Henrio Josephus Maria Savliet pada 1913. Satu tahun setelahnya, 1914, Savliet bersama Adolf Bars mendirikan Indis Social Democratische Vereniging atau ISDV di Semarang. Tujuan dari ISDV sendiri yaitu untuk menyebarkan paham Marxis atau komunis. Pertanyaannya, mengapa hal ini bisa terjadi dalam sejarah keorganisasian di Indonesia? Apakah ini dampak dari kolonialisme dan imperialisme? Dampak imperialisme dan kolonialisme dalam bidang pendidikan bisa muncul karena golongan-golongan terpelajar di Indonesia, bangsa Indonesia, bisa membaca dan menulis, sehingga dapat menjadi tenaga-tenaga kerja di perusahaan Belanda. Nah, bangsa Indonesia menjadi tahu perkembangan yang terjadi di dunia luar. Namun, bukan berarti ya segala hal tersebut itu positif. Karena pengaruh dari luar pastinya juga ada dong. Seperti contohnya nih, seperti perpecahan akibat pengaruh komunisme untuk memperluas ideologi Marxis melalui organisme terpelajar di Indonesia. Ya, namun pengaruh kolonialisme dan imperialisme juga ada di dalam budaya kita. Pada masa penjajahan, terutama masa penjajahan Belanda, pemerintah kolonial sering berkomunikasi dengan bahasa Belanda. Kebiasaan tersebut sedikit banyak mempengaruhi budaya penduduk Indonesia, terutama di bidang bahasa. Beberapa kata dalam bahasa Indonesia memiliki kemiripan dengan bahasa Indonesia. Contohnya kain untuk mengeringkan badan setelah mandi dalam bahasa Belanda adalah handok, sedangkan dalam bahasa Indonesia adalah handuk. Selain bahasa bangsa barat juga memperkenalkan berbagai macam hiburan seperti musik internasional hingga tarian dansa. Ilmu arsitektur khas bangsa barat juga banyak digunakan pada masa penjajah. Banyak bangunan bersejarah seperti Lawang Sewu di kota Semarang yang menjadi saksi bisu dampak kolonialisme di bidang budaya. Sedangkan dalam bidang sosial bisa dilihat dari menyebarnya agama Kristen, Katolik, dan Kristen Protestan. Penyebaran agama Katolik dan Kristen Protestan tidak lepas dengan para misionaris yang berasal dari bangsa barat. Wah, benar sekali cuy. Tapi, berbicara soal sosial budaya nih, pastinya banyak sekali beragam makanan internasional dari mulai bahan nabati hingga hewan di luar sana. Contohnya nih, spaghetti. Makanan khas Italia ini benar-benar berhasil membuat lidah tergiur cuy. Bahkan bukan hanya karena penampilannya yang menggoda, tapi juga karena perpaduan rasa yang tidak banding. Mulai dari penampilan dan rasa yang menggoda mata dan lidah. Wah,
membuat kita tergiur untuk mencicipinya. Jadi lapar nih Chris, mau makan spaghetti nggak kita buat bersama? Wah, ide bagus itu. Namun sebelum itu mari kita menutup podcast yang sudah memberikan informasi yang berguna ini kepada penonton. Jika ada saran